Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin akhirul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saudara-saudara eh, dari PDM Sleman maupun beberapa teman dari seluruh tanah air ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PDM Sleman. Em, saya lupa majelisnya Pak Aryo. Majelis Hukum dan Hak Asasi Ya, Manusia. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pada forum ini. Isu Palestina sebetulnya bukan isu yang baru bagi kita. Kita sudah sering sekali mendengar tentang beberapa hal tentang Palestina. Tidak hanya eh, dalam 1 bulan terakhir, tapi sering dalam beberapa tahun terakhir ini kita juga mendengar memuncaknya hubungan eh, apa Islam dan atau Palestina dan Israel. Saya kan eh, saya sudah share di situ bagaimana slide saya yang akan memandu kita untuk diskusi pada malam hari ini sekitar 20 menit nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan di sini adalah bagaimana sejarah konflik Palestina ya, maaf itu ada salah. Palestina, Israel, kemudian sejak kapan konflik Palestina Israel itu terjadi, kemudian mungkin kita akan juga sedikit bicara tentang apakah Israel punya hak terhadap tanah atau wilayah Palestina dan mungkin sedikit solusi terhadap kondisi saat ini. Walaupun nanti mungkin bagian yang terakhir itu akan banyak dibahas oleh Profesor Sefrina. Oke, secara umum kita yang kita ketahui tentang Palestina dan Israel perbandingannya eh, ini terkait dengan nama, terkait dengan statusnya, termasuk populasi yang ada dan lain sebagainya. Mungkin bisa bisa dilihat sekilas. Jadi yang mungkin eh, menarik bagi kita mungkin lebih ke populasi ya. Populasi Palestina itu ada 5,4 juta, sedangkan populasi Israel itu hampir 2 kali lipatnya. Dalam beberapa sumber kita mendapatkan bahwa populasi Palestina itu sebetulnya hampir sama, sekitar 8-9 juta, tapi sisanya itu banyak tinggal di luar Palestina karena kondisi yang dalam beberapa eh, tidak hanya beberapa tahun tapi beberapa puluh tahun terakhir memang terus terjadi konflik. Em, dalam Islam yang sudah sering kita ketahui bahwa kita tahu bahwa Yerusalem ini atau Palestina ini Palestina itu sering kita kenal dengan salah satu wilayahnya adalah Yerusalem. Ini yang mungkin lebih akrab dalam dalam khasanah keilmuan agama ya. Eh, agak 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 lebih banyak disebutkan Yerusalem daripada Palestina di dalam naskah-naskah agama atau apa sumber-sumber rujukan agama.
Jadi Yerusalem itu memang merupakan kota yang tua yang dalam sejarah dulu ini dihuni oleh bangsa Kanaan atau Kanaan ya, Kanaan pada masa Nabi Nuh dan banyak sekali nabi-nabi yang tinggal di sini sehingga Palestina itu juga dikenal sebagai negara para nabi. Ini yang juga menjadikan kita prihatin mengapa negara para nabi ini menjadi konflik atau menjadi masalah yang berkepanjangan yang tak berujung begitu. Di dalam Al-Quran sendiri nama Yerusalem atau sebutan nama yang lain itu disebut sebanyak 70 kali. Sering disebut sebagai misalnya dalam surat Al-Maidah disebut sebagai Al-Ardul Muqaddasah misalnya dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk pada sumber-sumber sejarah tentang bagaimana wilayah Palestina dan khususnya Yerusalem, maka sebetulnya ini kita akan lihat bagaimana sejarahnya itu lebih detail. Tapi akan bagus juga kita lihat sebetulnya sejarahnya bangsa Israel itu sendiri dalam sejarah Islam ini juga sangat dekat ya, tidak hanya Yerusalemnya, tidak hanya Masjidil Aqsa-nya, tapi juga sebetulnya Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu juga dekat dalam sejarah Islam. Karena Bani Israel itu sebetulnya juga disebut berkali-kali di dalam Al-Quran sebagai bangsa yang mempunyai di satu sisi mempunyai keunggulan, tetapi juga di sisi yang lain mempunyai beberapa kelemahan. Di dalam Islam kita mengetahui bahwa dalam sejarah kita ketahui bahwa Bani Israel itu adalah dari keturunan Yehuda atau Yahuda. Ini anak keempat Nabi Yakub dan ini masih juga keturunan Ibrahim. Dan kita tahu di dalam sejarah bahwa Yahudi, Islam, dan Kristen inilah yang juga sering disebut sebagai keturunan Ibrahim. Maka ketiga agama itu sering disebut sebagai Abrahamic religion. Inilah yang menjadikan Bani Israel ini terkenal ya di dalam sejarah karena selain banyak garis-garis kenabian juga dikenal juga Yahudi kalau dari sisi agamanya itu orang-orang yang juga mempunyai kecerdasan, tetapi di sisi yang lain karena kecerdasannya itu juga orang-orang Yahudi atau Israel itu banyak yang melawan atau menentang para nabi saat itu, yaitu diantaranya adalah nabi pada masa Nabi Nuh, masa Nabi Musa itu juga orang-orang yang menentang. Sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya panjang ya, bagaimana sejak Nabi Nuh tinggal di Palestina sampai kemudian pada abad atau era modern. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini, mungkin sekilas yang ada adalah bahwa pada era abad pertengahan sebetulnya Palestina berada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga kemudian pada Perang Dunia Pertama itu menguasai
Mas admin mungkin bisa langsung mute ya. Mas admin, tak tolong. Ini. Ya. Jadi kunci atau awal konflik itu sebetulnya pada eh, pada apa? Pada kemenangan sekutu ya, Perang Dunia Pertama, kemudian terjadi atau saat itu Inggris itu mendeklarasikan, ini lebih pada deklarasi sepihak, yaitu Inggris mendeklarasikan sebenarnya deklarasi Balfour yang akan membuatkan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi. Pada tahun-tahun itu dan selanjutnya, maka kemudian ini Palestina itu dibagi dan kemudian Israel itu mendeklarasikan wilayahnya. Tetapi dari sisi sejarahnya itu sendiri, kalau kita lihat pada data-data sejarah yang tadi dan juga ketika muncul Zionis ya atau Zionisme itu memang kita tahu bahwa mengapa Zionisme itu muncul itu adalah karena Zionisme itu menganggap orang-orang Israel menganggap bahwa mereka kembali ke wilayah Palestina itu sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kan gitu. Dari sinilah maka kemudian kita tahu bahwa memang orang-orang Zionis ini menginginkan kembali pada wilayahnya yang sebetulnya kalau dalam beberapa sejarah itu mereka apa ya terlantarkan ya wilayah itu. Misalnya ketika eh, eh, Nabi Musa itu kan menyelamatkan bangsa Israel itu dari kejaran Firaun di Mesir dan kemudian mereka kemudian melarikan dan diperintahkan oleh Allah untuk menuju wilayah Palestina. Tetapi itu tidak terjadi karena mereka melawan pada Nabi Musa dan akhirnya mereka pergi ke tempat yang lain. Jadi tapi itulah orang-orang Zionis sehingga kemudian muncul tokoh yang dikenal di sini sebagai Theodor Herzl yang kemudian mereka punya atau memahami doktrin bahwa mereka akan kembali pada tanah yang dijanjikan setelah banyak sekali mereka disiksa dan dibunuh ketika Perang Dunia Kedua terjadi, khususnya setelah kasus Holocaust ya, Holocaust di Jerman, di mana ribuan orang Yahudi diusir dan bukan hanya diusir tapi dibunuh oleh Nazi, sehingga kemudian memunculkan gerakan Zionis ini. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, sebetulnya konflik Palestina, kalau kita lihat tadi adalah ya sejak Palestina itu mengklaim wilayahnya yaitu setelah setelah ada apa tadi deklarasi Balfour itu dan kemudian mereka mengklaim wilayahnya itu. Beberapa kasus-kasus atau beberapa perjanjian-perjanjian itu sudah terus dilakukan, baik itu secara internasional lewat PBB maupun melewati organisasi-organisasi misalnya OKI atau konferensi tingkat tinggi yang lain.
atau oleh Amerika atau pihak-pihak tertentu, tetapi nampaknya ini tetap sulit untuk dilakukan. Sehingga saya mengakumulasi dari beberapa sumber ya. Misalnya jumlah korban yang konflik bermunculan sejak tahun 87 sampai 2023 itu dari pihak Palestina itu ada 20 ribuan orang, termasuk yang 1 bulan terakhir itu sekitar 11.000 orang, termasuk anak-anak dan wanita itu juga masuk dalam 11.000 tadi, sedangkan di pihak Israel itu sekitar 3 ribuan, termasuk sekitar 1.200-an yang dalam 1 bulan terakhir. Ada satu hal yang ingin tadi saya sampaikan sedikit ya, saya agak melewatkan tadi, beberapa usaha-usaha perlawanan dari pihak Palestina itu sebetulnya sudah terjadi dan dilakukan. Seperti misalnya Palestina, orang-orang Palestina mendirikan Palestina Liberation Organization atau PLO, yang dulu kita agak akrab dengan nama Yasir Arafat misalnya, itu berdiri. Kemudian ada juga Hamas yang kita kenal akhir-akhir ini, Hamas atau Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, itu juga berdiri tahun 87. Walaupun Hamas itu lebih pusatnya eh, di Gaza, sedangkan PLO itu pusatnya di West Bank ya, atau di tepi barat. Satu lagi organisasi Islam yang muncul saat itu adalah, atau tahun-tahun konflik yang sangat berkepanjangan ini adalah Fatah ya. Fatah ini organisasi yang lebih moderat. Dalam perkembangannya, Fatah ini bergabung dengan PLO dan berjuang melawan penjajahan atau aneksasi Israel ini lewat organisasi itu. Jadi memang kalau kita, mungkin ada yang bertanya gitu kan, apakah Palestina itu punya tentara gitu ya, tentara gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi masalah karena secara de jure itu memang Palestina itu belum diakui oleh PBB, apalagi oleh Israel, maka negara ini belum punya tentara gitu kan. Maka tentara Fatah atau tentara Hamas ini menjadi kekuatan-kekuatan militernya gitu kan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan di sini, adalah ada beberapa hal terkait dengan sedikit kesalahpahaman mungkin ya di antara kita tentang konflik Palestina Israel. Jadi misalnya yang pertama adalah bahwa eh, ada sekitar 20% penduduk Israel itu juga etnis Arab. Jadi yang tinggal di wilayah Israel, penduduk Israel itu juga yang Arab itu banyak. Jadi kalau Arab itu berarti dia eh, kemungkinan besar dia Muslim. Maka dari data itu kita juga bisa menurunkan atau melihat bahwa 18% orang Israel itu juga beragama Islam. Ada sedikit juga Kristen dan satu lagi Druze, yaitu agama pecahan agama Islam Kristen itu ya. Kemudian juga bahwa tidak semua orang Yahudi itu mendukung Zionisme.
Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini mungkin di banyak sosial media kita tahu bahwa banyak orang Israel juga khususnya para rabai ya, para kiai-kiainya itu juga banyak yang tidak setuju dengan sikap atau perilaku yang dilakukan oleh oleh Zionis atau oleh tentara Israel. Tadi saya jelaskan tentang Hamas dan Fatah. Ada beberapa pertanyaan, pernyataan maksud saya, pernyataan Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas yang mengatakan bahwa Hamas itu sebetulnya tidak mewakili seluruh Palestina. Apalagi yang kita ketahui adalah bahwa Hamas itu lebih sebagai partai politik yang menang di Gaza, yang penduduk Muslimnya itu penduduknya sekitar 2 juta itu. Sedangkan yang berada di mana West Bank atau di daerah di tepi barat itu memang ini memang selama ini juga sedikit sekali yang terlibat di dalam konflik itu. Walaupun dalam beberapa kasus itu juga ada konflik-konflik kecil, tapi sejauh saya memahami bahwa yang terjadi akhir-akhir ini dalam 1 bulan terakhir sejak hampir 1,5 bulan ya, sejak 7 Oktober sampai 20 November ini, bahwa ini mostly dilakukan oleh Muslim Hamas gitu kan, dan dan kita tahu di dalam dari banyak sumber bahwa Hamas walaupun penduduk di Gaza itu sedikit, tapi ini sudah bertahan hampir 2 bulan. Ini sebuah apa ya ya miracle juga gitu kan. Walaupun kita bisa mengetahui dari beberapa sumber bahwa ini juga ada pihak-pihak yang mungkin di belakang itu bisa jadi Iran, bisa jadi mungkin Lebanon itu juga ada. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa konflik Palestina Israel mempunyai akar sejarah yang panjang. Ini yang kita ketahui, dua-duanya baik itu Palestina maupun Israel mengklaim bahwa mereka adalah pemilik, pewaris resmi dari tanah itu gitu. Jadi kalau dari dokumen-dokumen historis maupun religius ya, kita juga mengakui bahwa Israel dan Palestina itu memang kedua-duanya mempunyai hak terhadap wilayah Palestina. Maka sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarahnya, banyak masyarakat Palestina itu sebetulnya sudah menerima pembagian wilayah, walaupun pembagian wilayah yang tidak adil. Tapi di dalam prakteknya Israel terus memperluas wilayahnya dan terus membangun benteng dan menggusur pemukiman penduduk Muslim di baik itu di Gaza maupun di West Bank ya. Ini yang terjadi, sehingga ini kemudian memunculkan resistensi dalam bentuk baik itu konflik-konflik kecil maupun bentuk-bentuk yang besar seperti munculnya partai atau organisasi yang mungkin juga keras. Jadi bahwa pihak Israel dan Amerika menyebut Hamas itu adalah organisasi teroris misalnya,
ya ini organisasi disebut organisasi teroris karena ini sebagai sebuah reaksi, bukan aksi, tapi reaksi terhadap ketidakadilan, terhadap sikap-sikap atau aksi-aksi yang dilakukan oleh Israel dan juga lembaga-lembaga pemerintah PBB misalnya atau Amerika dan sebagainya. Sehingga kalau kita mau melihat apa yang solusi-solusi yang kita tawarkan ke depan, sebetulnya ini memang juga tidak mudah ya, apalagi lembaga-lembaga internasional itu rata-rata ada keberpihakan, tidak ada yang tidak sedikit sekali yang bersikap netral, termasuk ini yang mungkin sebagian dari kita juga bertanya-tanya gitu, kenapa negara-negara Arab itu tidak bersatu saja kemudian menyerang Israel misalnya gitu. Eh, ya ini sebuah dilema yang tidak sederhana karena eh, resikonya apalagi misalnya kayak negara seperti beberapa negara di Timur Tengah seperti misalnya ada negara seperti Saudi. Saudi itu sudah lebih banyak secara politik, dia lebih banyak dikuasai oleh Amerika. Sehingga untuk membantu Palestina itu juga tidak mudah, mungkin secara kemanusiaan. Jadi yang banyak dilakukan oleh negara-negara Muslim akhir-akhir ini eh, lebih banyak pada aspek kemanusiaan, tidak pada aspek politik. Ya ada sentimen agama, tapi tidak sampai pada kemudian menjadi apa ya menjadi dorongan yang mendorong mereka untuk terlibat atau mengirim pasukan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin secara moral tentu mereka ingin sekali membantu, tapi politik global ini yang kemudian kesulitan. Eh, yang kita tahu yang pasti di belakang Hamas adalah bisa sangat dimungkinkan adalah yaitu Iran yang sejak awal dia memusuhi Amerika, menjadi musuhnya Amerika dan otomatis itu menjadi musuhnya Israel. Secara umum itu ya. Kalau kita lihat terakhir kita lihat dari gambar yang sebelah kanan itu orang Yahudi yang juga tidak suka dengan bagaimana eh, tidak suka dengan sikap Israel yang terus memusuhi dan mengebom Palestina khususnya Gaza. Dalam konteks inilah maka kita umat Islam juga harus bersikap lebih bijaksana. Kemanusiaan tetap kita lakukan, mungkin juga dengan bantuan-bantuan kemanusiaan yang lain, walaupun mungkin secara politik diplomasi itu mungkin terus bisa dilakukan, tapi tentu melalui organisasi-organisasi yang besar mungkin seperti Muhammadiyah atau melalui negara, misalnya sikap menteri atau statement-statement menteri, presiden dan sebagainya, ini juga akan menguatkan posisi Indonesia bagi dunia, khususnya Palestina, karena memang sejak awal kita tahu Indonesia sejak masa Soekarno, Indonesia itu di antara negara yang pertama mengakui kemerdekaan Palestina. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan diskusi malam hari ini. Sebagai pemicu nanti bisa kita diskusikan. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa
mungkin yang masih penasaran terhadap konflik ini yang akan bertanya lebih lanjut nanti bisa kita lanjutkan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Moderator Pak Ari Wibowo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari masih ke-mute, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Muhammad Wildan bagaimana sejarah konflik antara Israel dengan Palestina yang sebenarnya setelah dilakukan pembagian wilayah Palestina sudah bisa menerima, tetapi nampaknya Israel terus memperluas sehingga berakibat pada konflik yang berkepanjangan. Dan konflik itu menjadikan dunia terbelah menjadi negara-negara yang mendukung dan tidak mendukung Palestina, dan dukungan itu lebih kepada aspek kemanusiaan, bukan terkait dengan politik dan agama. Itu beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Yang selanjutnya saya persilakan pada Profesor Sefriani SHM Hum terkait dengan bagaimana rezim hukum internasional untuk bisa menjadi solusi terkait dengan konflik yang terjadi secara berkepanjangan antara Palestina dengan Israel. Ini sudah ada PBB, tapi sampai dengan sekarang kenapa konflik itu masih terjadi? Dan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hukum perang, kenapa Israel ini cenderung mendapatkan impunitas atau kekebalan sehingga tidak tersentuh oleh hukum internasional? Pada Profesor Sefriani, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Ari Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi Soli Sodri, Wayasiri Amri, Walul Uda Tamilisani, Yakofu Kauli, Amma Ba'du. Terima kasih ya saya ucapkan pada Majelis Hukum dan HAM pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman yang telah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi pada program kerjanya, ya mungkin program apa tadi Pak Ari sampaikan ya, untuk webinar pada malam hari ini. Ya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Wildan ya yang tadi sudah memberikan banyak pencerahan yang begitu memberi pencerahan ya Pak. Terima kasih. Saya juga mendapatkan banyak pencerahan dari presentasi Pak Wildan. Mohon izin saya untuk share screen ya. Oke, saya mendapat ini bagian untuk peran hukum internasional ya. Terlihat ya anunya apa? Terlihat, Prof. Oke, terlihat. Oke. Saya akan ya meskipun ini peran hukum internasional, tapi saya juga ingin tidak lepas ada sedikit sejarah gitu ya. Ini mungkin di beberapa hari belakangan ini ya, kira-kira sudah 40 hari, mungkin hampir 50 hari ini kita disuguhi ya di berbagai medsos itu kan tentang ya ini ya kerusakan, kehancuran yang ada di Palestina, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ya terhadap anak-anak perempuan, kemudian rumah sakit ya. Rumah sakit Indonesia di sana juga hancur, bagian penggempur sekolah. Ini ada rumah sakit Al-Wafa ini untuk para lansia ya. Ini di generatornya dihancurkan juga, bahkan direkturnya dibunuh ini ya. Kemudian serangan ke rumah sakit Ashifa, ini ambulannya juga ya diserang. Ya, jadi ya ketika ini generator itu listrik dicabut, ini ada 36 bayi di rumah sakit ini berisiko meninggal dunia ya.
Ya begitu kita lihat ini masalah kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Ini yang dimulai dari 7 Oktober kemarin ya, di mana kita lihat di 7 Oktober itu Hamas dulu memang ya itu menyerang konser yang diadakan Israel di perbatasan Gaza Israel. Ini dia menembakkan ya, dari beberapa ada yang saya temukan di berita itu 5.000 roket, dan dia juga menyandera 30 keluarga warga negara Israel, dan kemudian Israel saat itu langsung mendeklarasikan perang ya dan membardir jalur Gaza. Tapi tadi Israel nggak hanya menyerang markas Hamas, tapi juga tadi yang kita lihat di gambar tadi itu ada pengungsian, rumah sakit, ya, rumah warga, dan malah paling banyak itu kan malah di korban sipil itu. Dari data yang ya hari ke-40 ini kemarin tanggal 15 November itu sudah 11.500 orang termasuk 4.710 anak-anak ya. Waktu dia mengebom rumah sakit Ali ini ada 470 orang Palestina pasien gitu. Nah, justifikasi di sini ya, ini seorang hukum internasional nggak berlaku ini ya. Yang ada justifikasi mereka mencoba ya, Israel itu justifikasinya self defense karena serangan Hamas ya, karena tadi memang dimulai dari 7 Oktober tadi, sedangkan Hamas dia juga membela diri dengan ini bentuk respon atas blokade yang terjadi di Gaza selama 17 tahun ya. Jadi Gaza itu kayak penjara yang terbesar gitu ya, sudah dia diblokade dari darat, laut, dan udara. Nah, sebenarnya apa sih akar masalah konflik tadi Profesor Widan sudah menjelaskan panjang lebar ya, tapi saya sedikit di sini tadi juga sudah disampaikan tentang deklarasi Balfour ya. Ini titik awal gitu ya, titik awal mulai pencaplokan wilayah itu oleh Zionis Israel, karena Menteri Luar Negeri Inggris saat itu ya, itu Balfour itu menjanjikan tadi rumah nasional kepada Yahudi. Ya mungkin dia banyak mendapatkan keuntungan ya dari deklarasi ini, ya karena banyak pembiayaan dari Yahudi, kemudian ya mungkin banyak dukungan gitu ya. Dia menjanjikan itu, dan sejak itulah ya dari mana-mana Yahudi itu datang ke wilayah ini ya. Pencaplokan wilayah, tapi kemudian berkembang meluas ke banyak isu agama, budaya, ras, dan sebagainya, jadi sangat kompleks. Nah, kalau kita lihat tadi juga sudah disampaikan, ini di awal ya, ini kan yang hijau Palestina ini luas ya, yang kecil ya. Palestina tahun 46 itu lebih luas kalau kita lihat ya, 24.670 km, Israel hanya ini. Tapi tadi dengan mereka membeli ya, memperluas ini banyak sekali dengan banyak cara, dengan membeli juga dengan perang ya, dengan perang. Ini misalnya terkenal dengan peristiwa Nakba tahun 48. 14 Mei 48 itu kan mandat terakhir ya, mandat akhir Inggris ada di sana. Nah, Inggris keluar sekaligus itu Israel itu mendeklarasikan kemerdekaannya ya, dia didukung Inggris dan Amerika, dan itu ada pembersihan etnis, pengusiran paksa ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka. Nah, kemudian 15 Mei ini Palestina memperingati sebagai Hari Nakba ya. Nakba itu kehancuran, apa artinya, apa kayak penderitaan atau kehancuran atau apa istilahnya itu. Kemudian tahun 48 ya, ini lebih kita kalau kita lihat wilayahnya sudah semakin berkurang ya. Ini wilayah Palestina sudah semakin berkurang, sudah berbalik, Israel sudah lebih banyak. Kemudian tambah lama ya, tadi kayak lewat ada serangan ini gitu tuh, tambah terus gitu, tambah terus, bahkan sekarang Palestina nggak ada lagi di peta dunia ya, meskipun ya peta ini kan buat tanpa Google Map gitu ya, untuk Amerika gitu, jadi memang sengaja gitu untuk menghilangkan Palestina itu dari peta dunia. Meskipun di PBB sendiri 135 negara bahkan lebih ya itu mengakui Palestina, dan Palestina sudah sejak 2012 itu mendapat status sebagai observer state member. Jadi ada kata state-nya, observer state.
ya. Jadi kalau ada yang meragukan Palestina negara atau bukan, itu 2012 jelas ya PBB mengakui sebagai observer state. Sebelumnya nggak ada kata state-nya, cuma observer member, tapi di 2012 itu ada tambahan state-nya, observer state. Memang sulit bagi Palestina untuk menjadi anggota PBB karena untuk menjadi anggota PBB itu harus ada rekomendasi dari Dewan Keamanan. Nah, itu ada nanti pasti akan ada veto ya untuk Amerika dan Inggris mesti tidak akan pernah setuju kalau Palestina itu bisa menjadi anggota PBB gitu. Nanti akan dia kuat gitu. Nah, kemudian ya tadi kita lihat perang yang berkepanjangan ini banyak sekali ya. Intifada 1, Intifada 2 dan sebagainya sampai yang tadi yang terakhir di sini 7 Oktober ya yang tadi menjadi masalah yang kita sedang perhatian. Berkepanjangan, mudah-mudahan nanti ada ujungnya ya. Kita berharap ada penyelesaiannya. Nah, pelanggaran itu banyak sekali juga yang dilakukan ya. Mungkin kalau di data itu luar biasa dari genosida fisik, genosida budaya ya, ada Yahudisasi, kejahatan perang banyak. Kemudian ini ya ada melanggar prinsip distinction, humanity, proportionality banyak sekali. Ya, ini pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter. Mereka juga menggunakan fosfor putih ya di serangan di Gaza. Ini yang dapat mengakibatkan cedera serius bagi warga sipil untuk efek jangka panjang. Nah, kemudian tadi ada genosida budaya ya, Yahudisasi. Ini berusaha menghilangkan identitas dari Palestina di situ. Yahudisasi itu melalui tanah, manusia, identitas dan situs suci. Kemudian gimana peran hukum internasional sejauh ini ya, apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada resolusi Dewan Keamanan 181 itu solusi 2 negara. Ya, solusi 2 negara tadi itu yang pembagiannya yang yang ini yang Nah, ini ya, yang Palestina 11 ini, kemudian jadi kan 50% lebih ya untuk lebih banyak Israelnya. Nah, ini awalnya kan negara-negara Arab menolak ya, ini kan loh gimana dia yang mencaplok pendatang kok malah mendapat wilayah yang lebih luas ya, terutama juga Hamas itu tidak terima gitu. Tapi kalau yang di tepi barat ya Fatah itu dia lebih perjuangannya pakai diplomasi, dia bisa terima gitu ya tentang pembagian itu. Ini solusi 2 negara. Tapi ini banyak sekali resolusi-resolusi, tapi yang penting-penting saja ya resolusi tadi 2 negara, kemudian ada sebenarnya resolusi 242. Ini kan tahun 67 itu terjadi perang, kemudian Israel itu banyak mencaplok lagi tambahan wilayah tadi tapi tidak diakui oleh PBB ya, yang memerintahkan resolusi 242 ini pendudukan Israel di Palestina ilegal, Israel harus mundur ke wilayah sebelum 67. Sehingga wilayah yang diakui sebenarnya tadi yang di resolusi 181 ya. Dia diminta kembali untuk itu. Nah, ini masih banyak resolusi-resolusi yang lain ya, mengutuk ya, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam kegagalan Israel mematuhi Konvensi Jenewa keempat. Kemudian ada juga advisory opinion Mahkamah Internasional itu yang terkait pembangunan tembok Israel ya, ini adalah ilegal. Tapi sampai saat ini ya, karena ini advisory opinion itu kayak fatwa, itu tidak mengikat ya, hanya moralitas dan ini tidak diindahkan oleh Israel, dan tidak ada tindakan juga dari yang lain gitu ya, masyarakat internasional atau Dewan Keamanan PBB pun juga diam saja, terus saja gitu ya, dia membangun tembok, menggusur pemukiman Palestina. Nah, sekarang kemudian yang terakhir ya, ini sikap terhadap serangan yang sudah dari 7 Oktober tadi. Ternyata sulit sekali ya, Dewan Keamanan itu membuat berbagai rancangan draft ya, sampai 4 kali draft resolusi itu tidak pernah ada disepakati. Nah, sehingga karena Dewan Keamanan tidak
mandul gitu ya, dia tidak berbuat apa-apa, maka Majelis Umum itu mencoba membuat resolusi ya, tapi kalau resolusi Majelis Umum itu nggak mengikat gitu. Ini menyerukan gencatan senjata ya, daripada mungkin tidak ada sama sekali ya, kemudian Majelis Umum mengambil alih, itu menyerukan gencatan senjata, disetujui 120, 45 abstain, 14 negara menolak. Ya, yang menolak ini banyak juga tetangga kita, Papua Nugini ya, ini ada di situ. Ini 14 negara yang menolak ya, Israel, Amerika, Austria dan seterusnya. Resolusi ini menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat ya semua warga sipil yang ditawan, karena tadi Hamas juga menawan warga Israel ya, dan sebaliknya juga gitu. Jadi semua warga sipil yang ditawan secara ilegal menuntut keselamatan dan perlakuan manusiawi dan mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina dan Israel. Kemudian akhirnya akhirnya Dewan Keamanan bisa ya terakhir ini membuat resolusi 2712, itu didukung 12, anggotanya kan 15 ya, abstain 3 negara. Nah, biasanya Amerika menveto, tapi ini nggak menveto, cuma abstain dia. Rusia, Amerika, dan Inggris ya. Ini resolusi yang pertama sejak 2016 itu ya. Jadi sulit sekali di Dewan Keamanan itu untuk membuat resolusi semacam memberikan sanksi atau apa, karena pasti ada veto. Ya, kalau itu mau kira-kira keras terhadap Israel, pasti Amerika akan memveto. Minimal Amerika, mungkin biasanya juga dengan Inggris gitu ya. Nah, kalau di sini kenapa Rusia itu abstain? Ya, Rusia abstain karena resolusi itu tidak menyebut ya bahwa tindakan Israel itu misalnya bahwa itu tindakan yang melanggar gitu ya, kejahatan kejahatan perang atau apa, itu nggak disinggung sama sekali, sehingga itu dia abstain. Nah, sebaliknya Amerika, Inggris juga abstain karena resolusi nggak menyebut serangan Hamas, karena mereka selalu ini kan terjadi ini karena Hamas yang mulai duluan itu. Nah, jadi mereka abstain karena tadi baik Hamas maupun Israel tidak disinggung di situ. Resolusinya lebih ini lemah sekali resolusinya ya, tidak mewajibkan, cuma menyerukan untuk Israel itu memberikan kayak jeda kemanusiaan supaya lembaga-lembaga internasional ini bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan karena ini sangat mendesak ya. Eh, tapi harusnya kan mewajibkan, tapi hanya menyerukan dan menyerukan pembebasan segera tanpa syarat. Ini juga bukan menyerukan untuk gencatan senjata gitu ya, enggak, cuma minta waktu untuk supaya bisa menyalurkan bantuan karena ini kan diblokade ya sama Israel. Dan ini suatu pelanggaran karena pelanggaran humaniter, karena di satu sisi Israel itu menyerukan ya kepada orang-orang Palestina itu untuk evakuasi, untuk keluar dari situ. Tapi di sisi lain dia itu memblokade ya, sehingga makanan apa-apa itu kan nggak bisa masuk. Padahal di dalam hukum humaniter tuh kalau ada evakuasi itu pihak otoritas itu harus menjamin ya kecukupan listrik, makan dan sebagainya itu bagi warga. Nah, itu jelas satu pelanggaran gitu. Nah, kalau kita lihat sejauh ini ya sampai dengan tadi resolusi 2712, ternyata peran hukum internasional ini sangat minimalis ya. Bilang ini primitif, hukum internasional primitif terkait kasus Israel Palestina ya, ketika ada kepentingan atau yang punya hak veto, maka hukum internasional itu primitif. Dia dia bisa dikatakan juga ya itu nggak ada hukum, yang ada hukum rimba gitu ya, ini primitif sekali. Eh, tapi meskipun kita tidak bisa bilang kemudian hukum internasional nggak ada dalam kasus ini gitu ya, itu dia primitif. Nah, pertanyaannya ini tadi resolusi 2712 ditolak dengan tegas oleh Israel ya, dia nggak mau gitu ya ada resolusi ini karena tadi dia kenapa tidak menyebut serangan Hamas itu padahal itu kan awalnya. Apakah penolakan resolusi ini Israel dapat dikenai sanksi? Saya kok sangat pesimis karena di sini kan Amerika abstain ya, Amerika abstain. Jadi ya dia kalau itu ditolak gitu ya, ya dia diam saja gitu. Nggak mungkin, dan selama ini juga sudah tahu bahwa ketika ada upaya untuk membuat resolusi yang keras kepada Israel, pastilah veto-vetonya itu akan berjatuhan gitu. Nah, kemudian apa yang
seharusnya dilakukan hukum internasional ke depan ya, idealnya kan semestinya itu bersikap tegas ya, lembaga internasional itu tidak standar ganda ya, tapi ini memang kuncinya di Amerika Serikat karena dia punya hak veto di situ, dan selama ini kan standar ganda. Sebenarnya hukum internasional mengatur ada sanksi militer ya, itu sudah sangat layak ya untuk menerapkan sanksi dalam bab 7 Piagam PBB, itu serangan militer, menghentikan ya, menghentikan. Kalau dulu Irak menginvasi Kuwait itu langsung ya ada serangan militer, tapi ini kalau Israel nggak pernah ada diterapkan bab 7 Piagam itu. Juga ada sanksi ekonomi, politik ya, itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi yang kita lihat kan nggak pernah ada. Yang ada juga standar ganda, PBB juga, tapi tidak hanya PBB, masyarakat internasional pun juga standar ganda, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita perhatikan FIFA misalnya, FIFA itu waktu Rusia menyerang Ukraina itu langsung tim sepak bola dari Rusia nggak boleh bertanding ya. Tapi sekarang ketika Israel menyerang Palestina, itu tetap saja ya tim Israel itu bisa bertanding di kompetisi sepak bola yang sekarang, dan FIFA mengatakan kami netral, kami tidak ikut campur dalam masalah politik. Nah, ini kan standar ganda sebenarnya. Nah, ini solusi ya. Saya kira yang paling realistis saat ini adalah mendorong realisasi solusi dua negara. Ini best practice karena sudah ada best practice untuk mengakhiri konflik bersenjata, ya genosida, crimes against humanity dan sebagainya. Contohnya India itu ya, dulu terbagi India dan Pakistan, Korea menjadi Korea Utara, Korea Selatan, Sudan itu ada menjadi Sudan Selatan, Serbia, Montenegro. Nah, kenapa ini nggak diterapkan ke Israel Palestina? Toh juga sudah ada sebenarnya resolusi 181 tadi. Kenapa dibiarkan gitu ya tadi Israel terus ya mencaplok wilayahnya tadi. Nah, memang tadi hambatannya ini ada di batas wilayah ya. Jadi Dewan Keamanan harus tegas untuk mengawal resolusi 181 tentang solusi dua negara, 242 tadi yang memerintahkan Israel mundur ya ke wilayah yang sebelum tahun 67 dan seterusnya. Nah, ini harus ada upaya paksa, tanpa itu ya omong kosong saja ya. Tapi sejauh ini memang kita lihat nggak ada itikat baik dari Dewan Keamanan untuk mengawal resolusi-resolusi itu. Dukungan Amerika dan Barat yaitu membuat posisi yang konflik ini tidak berimbang. Ya, itulah yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok garis keras ya seperti Hamas yang didukung pendanaannya itu didukung oleh Iran ya terutama ya. Nah, ini juga bisa sebagai back practice ya, perjanjian perdamaian Mesir Israel tahun 79 itu ya dapat digunakan sebagai best practice, di mana waktu itu Israel mengembalikan wilayah yang didapatkan dari perang 67. Israel menyerahkan pemukiman yang dibangun di Sinai kepada Mesir ya. Sinai menjadi zona demilitarisasi dan menyetujui kapal-kapal Israel berhak melakukan lintas di terusan Suez. Nah, ini kan bisa menjadi best practice ya sekarang. Jadi Israel harus mengembalikan, untuk kasus ini Israel harus mengembalikan wilayah yang diperolehnya melalui konflik militer ya, kembali ke tadi yang resolusi 181 yang wilayahnya kira-kira sekitar antara 54% dan berapa 40-an 6% gitu ya untuk Israel banding Palestina, ini menegakkan semua resolusi ya, membongkar tembok Israel di pemukiman Palestina, menerapkan zona demilitarisasi. Nah, itu mungkin solusinya bisa ya. Tapi kita nggak akan mungkin untuk menuntut kembali seperti wilayah awal gitu sebelum Yahudi itu datang. Nah, kalau Dewan Keamanan mandul ya, itu kan tadi kita minta seperti itu, tapi kalau itu sulit, kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya? Nah, ini mungkin kita bisa melakukan sanksi sepihak melalui saluran diplomatik ya. Ada banyak negara itu melakukan putusan hubungan diplomatik dengan Israel pasca 7 Oktober itu. Ada Afrika Selatan, Honduras, Turki, Bahrain, Kolombia ya, Bolivia. Ada lagi yang memanggil duta besarnya pulang sebagai protes ya terhadap kekejaman. Tekanan diplomatik mendeklarasikan kecaman keras pada tindakan Israel. Ya, seruan mematuhi resolusi, juga desakan untuk menyelidiki ya kejahatan perang yang membawa ke ICC, ya juga bisa saja ini ada menerbitkan ya, mungkin kalau ada yang berani negara menerbitkan arrest warrant kepada
pimpinan Israel tuh Benyamin Netanyahu yang memerintahkan ya perang tadi. Atau juga yang kalau kita lihat sekarang ada sanksi ekonomi ya, memboikot produk Israel dan afiliasi pendukungnya, tetapi tentu harus secara selektif sekali karena kalau tidak ini malah balik ke kita ya karena misalnya ini akan efektif kalau produk-produknya itu produk yang langsung diimpor dari Israel ya, sedangkan kita kan banyaknya waralaba dan waralaba itu perusahaannya dimiliki oleh orang Indonesia, pekerjanya semua orang Indonesia, bahan-bahannya dipasok oleh para UMKM gitu ya. Nah, itu harus harus dan juga selektif, jangan sampai nanti ada yang sebenarnya dia tidak mendukung tapi masuk di dalam daftar gitu ya. Nah, itu bisa bisa harus hati-hati. Kemudian bisa juga ada pembatasan ekspor impor. Ini kan dilakukan ya kepada Rusia. Pembatasan investasi, pembatasan akses keuangan dan pembiayaan, embargo minyak. Nah, kemarin OPEC itu mengusulkan itu. Sayangnya usulan Iran itu ditolak oleh negara-negara Arab ya. Negara Arab itu menolak untuk mengembargo minyak Israel. Penolakan kerjasama, pembekuan aset pimpinan Israel di luar negeri, ya itu bisa dilakukan ya kalau kita bisa menyerukan banyak negara untuk melakukan itu. Nah, itu mungkin bisa sebagai salah satu ya upaya yang dilakukan untuk melemahkan mungkin Israel dan juga solusi ketika Dewan Keamanan itu mandul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ari ya. Nanti bisa dipertajam lewat diskusi. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sefri atas paparannya. Tadi sudah disampaikan secara jelas bagaimana rezim hukum internasional terkait dengan konflik antara Israel dengan Palestina. Sebenarnya sudah ada beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, akan tetapi belum ada upaya paksa. Salah satu hambatannya karena Amerika akan selalu menggunakan hak vetonya, sehingga tidak pernah dilakukan upaya paksa dan Israel cenderung tidak mentaati resolusi PBB. Kemudian yang bisa dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia itu misalnya bisa dengan memboikot, tapi itu pun juga harus selektif karena juga banyak pekerja-pekerja dari Indonesia yang ada di perusahaan tersebut nanti bisa menimbulkan PHK yang besar-besaran dan juga bisa melalui upaya-upaya yang lain. Ini yang salah satu yang saya highlight adalah adanya sadar ganda Amerika dalam menyikapi konflik-konflik yang serupa. Jadi apa yang diterapkan terhadap Rusia, kemudian terhadap Irak, itu ternyata tidak diterapkan kepada Israel. Ini merupakan bentuk standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Ya, saya kira itu yang bisa saya highlight dari apa yang disampaikan oleh Profesor Sefriani. Masih ada waktu kira-kira 30 menit bagi yang ingin berdiskusi. Ini ada Muhammad Fauzan, kemudian ada Febri. Satu lagi mungkin di sesi yang pertama ada 3 penanya. Muhammad Fauzan, Febri, masih ada yang lain? Ya, kalau belum ada yang lain. Saya Mas Ari. Oh ya, Udah bisa ada resen ya? Pak Mukmin. Oke ya. Muhammad Fauzan dulu, kemudian Febri, terus nanti dilanjut Pak Mukmin, nanti selanjutnya ada Kiara. Silakan Muhammad Fauzan. Izin, terima kasih moderator. Assalamualaikum Prof. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama pada Profesor Wildan ya. Tadi ada satu slide yang mencantumkan bahwasannya negara Israel itu tanah Yerusalem itu memang disediakan oleh Allah untuk Bani Israel. Nah, itu mungkin literasinya atau mungkin sumbernya apakah clear? Karena kita khawatirkan jangan-jangan kalau itu memang clear, itu memang dianugerahkan oleh Allah tanah Yerusalem itu untuk Bani Israel gitu loh. Jadi non Israel memang nggak diberikan atau tidak berhak untuk menempatin itu. Itu yang pertama pada Prof Wildan. Lalu yang kedua pada Prof Sefriani,
memang kita kalau mau melakukan boykot secara ekonomi global, mungkin infrastruktur Israel kuat ya, terutama didukung oleh Amerika. Nah, saya setuju dengan Prof. Servani, memang harus hati-hati. Namun jangan sampai di saat kita melakukan boykot dengan produk-produk Israel itu akan memiliki multiplier effect terhadap produk-produk ke negara-negara yang sekutunya Israel. Taruh misalkan Amerika, lalu ada Eropa, misalkan sebagian Eropa. Di saat kita memboikot produk Israel, yang kita khawatirkan nanti perdagangan internasional kita diboikot juga oleh sekutu-sekutu Israel. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan yang matang bagi Indonesia untuk melakukan boikot terhadap Israel. Karena nanti multiplier efeknya itu agak sulit kita kendalikan. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Fauzan. Yang berikutnya ada Febri, silahkan. Baik, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya karena off cam. Mungkin pertanyaan saya lebih ke untuk Prof. Febri gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu kan ini ya Prof, hukum internasional itu sifatnya subordinat. Jadi setiap negara itu kedudukannya sejajar dan dia tidak bisa dipaksakan seperti hukum nasional. Nah, sebenarnya memungkinkan tidak hukum internasional ini memiliki kekuatan eksekutorial gitu dan untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel, dan apakah kasus ini itu bisa dibawa ke International Court of Justice. Terus pertanyaan kedua adalah dalam dunia internasional itu sendiri kan menghendaki peace and prevent war. Tapi di sisi lain, hukum internasional itu punya cabang hukum humaniter. Nah, pertanyaan saya di sini tuh, kenapa masyarakat internasional ini di sisi lain menolak adanya perang, tapi di sisi lain ada hukum humaniter. Bukankah dengan adanya hukum humaniter ini tuh seperti memperbolehkan adanya perang, tapi kayak asalkan jangan begini, asalkan jangan begitu gitu. Jadi itu gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Febri. Yang berikutnya silakan Pak Mumin Zaki. Baik, makasih. Mas Ari ini lupa ini ngasih tahu saya sampai mau masuk nggak payah betul. Full tadi, full tadi. Lah iya, saya juga full. lupa udah. Silakan Pak Mumin. Waduh, baik. Ayo Mr. Wildan. Ya. Pertama saya begini mau tanya yang ada kaitan dengan Pak Fauzan tadi, kesejarahan gitu ya. Sepengetahuan saya membaca gitu, saya kok belum di dalam misalnya Al-Quran itu Palestina itu sebetulnya sumbernya asalnya dari mana gitu, dan umatnya siapa kan gitu. Kalau kita Israel kan jelas yang diselamatkan oleh Nabi Musa, pengikut Nabi Musa ketika misalnya ketika menyeberangi laut ya itu, sehingga bangsa Israel ini memang bangsa yang bangsa yang memang oleh Tuhan juga dimanjakan ya. Mereka selalu mengatakan kamilah yang umat manusia ini yang diberikan sajian dari surga kan itu. Meskipun ngeyelnya luar biasa kan. Nah, sedangkan Palestina ini ya sependek pengetahuan saya belum pernah tahu gitu ya, dari mana asal mereka atau umatnya siapa. Kalau konflik itu kan soalnya soal tanah sebetulnya, soal agraria itu jadi perebutan tanah itu. Nampaknya baru sekali ini ya, kalau kemarin-kemarin waktu adanya serangan-serangan Israel ke Gaza itu tidak sekarang ya, tidak sereaktif masyarakat, sehingga kalau awal-awal kemarin itu tidak banyak orang atau dunia memberikan respon karena dianggap itu adalah konflik agama. Konflik agama ya sudahlah, biarin aja Yahudi lawan Islam kan gitu. Tetapi pada saat ini kan sudah bukan lagi perang seperti kalau dalam hukum humaniter itu ada
ada rambu-rambunya, tidak. Tetapi sekarang ini kan isunya genocide gitu ya, penghilangan atau penghabisan para, karena serangannya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Sama ketika perang Serbia dan Bosnia dulu, isunya kan gitu. Tetapi memang Slobodannya kan bisa dijadikan sebagai penjahat perang. Kalau sekarang kan susah nih, Benyamin Netanyahu-nya dijadikan penjahat perang karena adanya veto itu. Nah, tadi pertama dengan Pak Wildan kesejarahan ya, sejarahan dari bangsa Palestina ini. Yang kedua tadi itu yang ke Bu Sepri, upaya apa gitu ya? Kalau misalnya memang diveto terus, kan ada 5 itu. Tetapi meskipun 4 setuju, selalu kalau Inggris kan, Inggris selalu ikut dengan Amerika. Kalau 5, mesti 2 ini selalu. Kalau Amerika memveto, Inggris selalu ikut. Nggak bakalan jadi-jadi gitu. Meskipun misalnya Rusia ikut di dalam Palestina. Nah, upaya apa gitu selain dari upaya mekanisme seperti itu yang dibawa ke Pengadilan Dewan Keamanan gitu tentang kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Pemboikotan memang sudah efektif dan kita ya kalau tadi itu saya bilang adanya PHK segala macam itu pelemahan sebetulnya. Karena di Malaysia itu sejak saya sekolah 2006 itu 2005 tanya Pak Wildan itu sudah banyak mereka memboikot produk-produk dari fatwa dari muftinya di Selangor atau di Kuala Lumpur itu. Dulu awal saya datang itu sudah ada itu. Dan mereka tidak memikirkan apakah ini nanti ada PHK. Enggak, karena mekanismenya ada sendiri gitu hitungannya. Hitung-hitungannya. Kita yang tidak ngerti ekonomi saja mungkin, waduh ini PHK. Enggak juga itu. Karena di Eropa sekarang ini, kemarin saya mendapatkan videonya sekian miliar gitu ya. Kerugian-kerugian dari produk-produk yang diboikot oleh semua negara, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia kan selalu begitu. Wah, gimana kalau itu? Itu pelemahan sebetulnya. Karena mekanisme dagang itu ada sendiri. Saya seperti itu. Ya. Jadi apakah bisa kita mendesakkan non hukum humaniter gitu, Bu Sepri? Dengan cara misalnya kalau kita di Indonesia ini kan cara parlemen jalanan kan gitu mendesak secara politik. Apakah mekanisme seperti itu tidak ada? Makasih, mungkin bisa itu Ya, aja dulu yang terima kasih terima Pak kasih. Mumin. Ini masih ada satu sekalian saja, Kiara Anjani. Silakan, Kiara. Baik, Pak. Saya akan menanya, kan di dalam hukum humaniter internasional diatur tentang objek yang tidak boleh diserang, seperti warga sipil, penyerangan tenaga medis, dan rumah sakit, dan lain-lain. Namun, faktanya, Israel menyerang objek-objek yang dilarang tersebut. Pertanyaannya adalah, haruskah pihak-pihak yang bermusuh menyampaikan peringatan kepada warga sipil sebelum melakukan serangan? Dan apa saja perlindungan hukum yang diberikan bagi rumah sakit, tenaga medis, dan ambulan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Kiara. Tadi ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Wildan dan juga Prof. Sepri. Saya persilahkan Prof. Wildan untuk bisa merespon beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. terkait dengan kesejarahan. Silakan, Prof. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan tadi ya untuk saya terkait dengan apakah betul tanah Yerusalem itu untuk Bani Israel. Sebetulnya begini, kalau di dalam sejauh saya tahu ya, nanti mungkin kalau ada yang bisa memberikan data yang lebih tepat, lebih bagus. Jadi begini, dalam sejarahnya itu tadi saya sebutkan bahwa bangsa Israel itu kan keturunan dari Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub itu dalam sejarah itu disebutkan Nabi Yakub itu kelaparan,
tanah di Palestina itu kering, kemudian mereka pindah ke Mesir karena salah satu anaknya adalah Yusuf, Nabi Yusuf yang kita kenal itu. Di Mesir inilah kemudian ini bangsa Israel ini membesar dan kemudian dalam sejarah kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Tetapi di dalam sejarah itu disebutkan bahwa Allah itu memang sudah membuatkan tanah yang dijanjikan itu al-ardhul muqaddasah. Jadi disebutkannya bukan Palestina atau Yerusalem, walaupun banyak orang kemudian itu bahwa itu lebih ke Yerusalem gitu kan, bukan Palestina, karena Palestina itu lebih luas. Jadi lebih ke Yerusalem itu sebagai tempat harusnya tempat kembalinya bangsa Bani Israel ke sana. Jadi itu memang disebutkan di dalam kitab baik itu di dalam Al-Qur'an itu menyebutkannya al-ardhul muqaddasah gitu kan. Kalau dalam dalam kitab Bible juga disebutkan juga lebih jelas. Saya tidak tahu persis bagaimana disebutkannya di dalam kitab Taurat ya, bagaimana di dalam kitab Taurat itu disebutkan seperti apa begitu penyebutannya itu. Tapi saya kira mungkin hampir sama, bahkan di dalam kitab Injil dan Taurat saya pernah dengar itu bahkan ada kata-kata Filistin begitu. Saya nggak tahu ini versi yang perjanjian lama atau perjanjian baru ini yang tidak begitu. Tapi dalam beberapa kitab suci memang ini disebutkan bahwa ini di tanah Yerusalem itu menjadi tanah yang diciptakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang Bani Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak Momen tentang asal-usul orang Palestina itu mana begitu ya? Sejauh saya memahami, jadi anak-anaknya Nabi Yakub, itu kan ada 12 ya, ada 12 dan kemudian dari 12 inilah yang Yehuda, yang dari keturunannya Yehuda inilah yang nantinya ini menjadi keturunan menjadi Bani Israel. Saya agak lupa dengan salah satu anaknya Nabi Yakub, satunya lagi ini yang nanti ini menurunkan menjadi orang Arab yang kemudian itulah bangsa Palestina. Jadi dari Nabi Yakub inilah muncul dua etnis ya, etnis Arab dan etnis Yahudi itu Pak. Jadi yang sejauh saya memahami itu. Jadi terkait dengan tadi asal usulnya orang Israel. Tetapi yang terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi bahwa kalau itu memang tanah yang dijanjikan, jadi sudah firm bahwa apakah kemudian orang Palestina tidak punya hak? Ya tidak begitu juga, karena yang namanya yang dijanjikan itu dulu pertama adalah bahwa itu lebih ke sejauh saya memahami ya itu lebih ke Yerusalemnya, itu difaham. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa
itu sudah diabaikan sekian lama oleh Bani Israel dan kemudian ditempati oleh orang-orang Filistin begitu. Jadi sehingga memang kalau dari sisi hukumnya maka orang Filistin itu secara de jure-nya juga dia punya hak atas tanah itu. Begitu dua pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mas Aribowo. Oke, terima kasih Prof. Wildan atas jawabannya. Silakan Prof. Sefri untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ya, ini cukup banyak pertanyaan untuk saya, ada 4 ya. 4 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Fauzan tentang boykot, nanti kita dibales juga produk kita oleh sekutu ya, oleh sekutunya Israel misalnya. Ya bisa saja sebenarnya terjadi seperti itu ya. Tapi kita kalau lihat boykot ini kan pertama kali yang menggerakkan kan gerakan BDS itu ya. Gerakan BDS yang sudah dari 2005 mereka mengkampanyekan itu, bukan hanya sejak sekarang ini tapi sejak 2005 ya, mereka menggencarkan BDS itu kan boykot, divestment dan sanction gitu ya. Itu apakah itu efektif gitu ya, setidaknya meskipun mungkin kalau kita tanya apakah bisa menghentikan langsung serangan Israel, itu mungkin juga enggak juga gitu ya, karena kalau kita dana Israel itu dari mana? Dana Israel itu paling besar tuh dari bantuan Amerika, dari apa namanya pendapatan negara itu. Dia kan banyak produksi manufaktur terus teknologi tinggi itu ya yang itu banyak dibutuhkan, menguasai ya perekonomian itu, kemudian juga dari hutang. Nah, apakah perusahaan-perusahaan yang diboikot itu dananya ngalir ke sana gitu ya? Nah, itu kan ada pertanyaan juga mengenai hal itu. Tapi kita lihat sisi positifnya dari boikot ini, ya manfaatnya itu itu sebagai sebenarnya momentum kita untuk UMKM kita ya, untuk kalau sekarang kita membuka perilaku kita juga ya. Kalau kita Unilever gitu, kenapa kita nggak pakai Soklin misalnya ya? Nah, itu bisa perilaku ya, momentum UMKM dan juga momentum untuk negara terkait dengan kebijakan impornya. Mungkin tidak langsung sekaligus itu akan berdampak ya, tapi sedikit demi sedikit kita bisa mengubah perilaku kita, dan juga itu bisa, boykot ini bisa sebagai insentif ya bagi perusahaan tadi untuk mengubah kebijakannya, supaya mungkin tidak nanti ke depan itu mendukung ya gerakan-gerak serangan Israel seperti itu. Tapi yang saya masukkan tadi hati-hati itu karena tidak semua ya, mungkin ada saja, bisa saja produk itu yang dia tidak mendukung tetapi oleh pesaingnya, pesaing bisnis ya dimasukkan ke sana, kan paling mudah dimasukkan list itu. Kita kan nggak menyeleksi apakah betul semua yang di data itu mereka mensupport ya, mensupport Israel, dan sehingga dia kan bisa menjadi korban ya, karena dia hanya dimasukkan, difitnah gitu ya, dimasukkan ke daftar hitam yang produk-produk yang harus kita boykot gitu. Itu yang saya masukkan sebagai satu kehati-hatian, dan juga perlu kita pikirkan juga ya, beberapa misalnya perusahaan kayak KFC Indonesia, kemudian itu kan mereka bilang mereka KFC Indonesia itu tidak mendukung ya, tidak mendukung Israel. Yang mendukung itu kan misalnya yang di pusat sana. Sementara mereka menyampaikan 1,5 M itu untuk dana ke Gaza, ya donasi ke Gaza itu. Jadi kan kalau yang pusat begitu, sementara yang KFC Indonesianya itu enggak. Nah, itu tadi semua karyawannya, mereka punya 1.600 karyawan itu WNI gitu ya, orang Indonesia semua pemasoknya. Nah, itu kan yang juga kita perlu berhati-hati lah untuk menerapkan itu. Tapi tadi lihat bahwa itu banyak sisi positifnya tadi ya sebenarnya. Kemudian tadi Febri ya, sifat hukum ya ini apakah menolak ya, di satu sisi hukum internasional itu kan melarang penggunaan kekerasan, tapi kenapa kok ada hukum humaniter yang seolah hukum humaniter itu kan tidak melarang perang?
hukum humaniter memang tidak melarang perang, tetapi jangan kita simpulkan hukum humaniter itu mendorong untuk perang. Tidak, ya. Kenapa ada hukum humaniter yang seolah-olah bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang menolak penggunaan kekerasan, ya? Itu karena ahli hukum humaniter itu sepakat bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan perang kalau ketika elit-elit politik di negara itu memang sudah memutuskan untuk pergi berperang, gitu ya. Itu nggak ada yang bisa menghentikan, tidak ada kekuatan itu, sehingga yang bisa dilakukan adalah mengurangi efek ya dari perang tadi, gimana lebih memanusiawikan perang, meskipun kita mungkin mana ada perang yang manusiawi gitu ya, tapi hukum humaniter berupaya ke sana untuk lebih memanusiawikan perang, melarang penggunaan senjata yang menimbulkan unnecessary suffering, ya, itu penderitaan yang tidak perlu, kemudian baik senjata maupun dari taktik strategi perang yang itu tadi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, itu yang diupayakan oleh hukum humaniter, tapi bukan berarti bertentangan dengan hukum internasional atau hukum humaniter mendorong perang, tidak gitu ya. Kemudian tadi ini mungkin ada persamaannya dengan punya Mbak Kiara, ya. Eh, eh, Ya, ini tadi ada perlindungan ya, perlindungan yang diberikan pada rumah sakit, ambulan dan sebagainya. Itu gimana? Apakah kalau mau perang ngasih tahu dulu gitu ya? Memang perang itu kan ada deklarasi. Israel kan tanggal 7 Oktober dia deklarasi, saya akan serang Hamas gitu ya. Dia deklarasikan itu ketika menanggapi serangan Hamas tadi. Nah, perlindungan itu kan lewat simbol. Kalau ambulan itu kan ada simbol yang besar gitu ya, simbol yang kayak palang merah itu atau simbol bulan sabit merah. Kemudian itu kan yang tidak boleh diserang. Kemudian petugas medis itu kan di lengannya juga ada ya simbolnya. Nah, itu kan menjadi tanda itu memang itu tidak boleh diserang lah gitu. Itu perlindungannya. Kemudian tadi apakah bisa ya upaya lain selain Dewan Keamanan yang mandul itu sebenarnya bisa kita upaya mendesak itu untuk dibawa ke ICC, bukan ICJ ya tadi Mbak Kiara, Mbak siapa tadi Febri, tapi ICC itu kan International Criminal Court. Apakah bisa? Ya, ini sebenarnya Palestina itu anggota dari ICC. Israel memang bukan anggota, tetapi sistem di dalam ICC itu memungkinkan negara yang tidak meratifikasi itu bisa kena sepanjang kejadian itu ada di tempat negara yang pihak gitu ya. Jadi kan Palestina sudah ratifikasi. Nah, pembantaian atau kejahatan perangnya itu kan terjadi di wilayah Palestina. Nah, itu Statuta Roma memungkinkan itu. Memungkinkan bahwa negara yang tidak meratifikasi itu bisa saja dibawa ke ICC ya, itu kalau dilaporkan oleh negara yang sudah ratifikasi ya, ketika kejadiannya itu terjadi di wilayah yang ratifikasi, itu sistem ICC memungkinkan. Nah, cuman tadi apakah bisa ya, sudah ada upaya itu. Nah, cuma tinggal nanti selama ini kan Amerika kemudian Israel itu tidak mengakui ya, katanya Palestina itu bukan negara, mana mungkin dia bisa menjadi pihak di ICC, yang bisa di ICC itu hanya negara, mereka selalu berdalih seperti itu. Nah, tapi tadi sebenarnya bisa ya upaya itu. Kemudian Pak Mukmin juga apakah ada upaya-upaya? Tadi saya sudah menyampaikan banyak upaya ya, tapi itu butuh kesepakatan banyak negara. Berubah ya, kalau tadi bilang parlemen jalanan gitu ya. Ya, Indonesia bisa saja menyerukan. Indonesia tuh sekarang kan anggota Dewan HAM. Untuk apa jadi anggota Dewan HAM kalau kita nggak menyuarakan gitu ya terhadap kebrutalan Israel. Kemudian ayo negara-negara kita kompak tadi misalnya, berani nggak menerbitkan arrest warrant arrest warrant itu kan surat perintah penangkapan ya ke Benyamin Netanyahu. Kalau dia berani keluar dari Israel, kita tangkap ya, masuk kemana gitu, kayak dulu Belgia mengeluarkan arrest warrant untuk presiden dari mana gitu ya, saya lupa namanya. Itu bisa saja. Kemudian tadi kan banyak ya tadi yang diusulkan, misalnya aset-aset pimpinan Israel itu yang di luar negeri ya, mungkin di negara, kalau di Indonesia jelas nggak ada ya karena kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi di negara-negara lain yang punya hubungan diplomatik bisa saja misalnya mereka menyimpan aset di sana, itu kan bisa dibekukan, terus embargo minyak ya, tapi sayangnya tadi malah justru Arab sendiri menolak itu kan upaya yang bisa dilakukan, pembatasan investasi, pembatasan
pembatasan akses keuangan dan pembiayaan, ekspor impor ya, itu semua sebenarnya bisa dilakukan tadi sebagai upaya lain ketika kita melihat bahwa Dewan Keamanan nggak banyak berbuat gitu ya, dan adanya hak veto itu memang menjadi satu masalah gitu. Itu saya kira jawab komentar Oke. saya. Terima kasih Prof. Sefri atas jawaban-jawabannya. Ini karena waktunya sudah jam 21:33, maka terpaksa kita harus akhiri meskipun barangkali masih ada pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta ya. Ini sampai terakhir masih ada 180 lebih peserta yang bertahan. Terima kasih atas partisipasinya. Cuma saya ingin bertanya satu saja ke Prof. Wildan mungkin ya. Prof. Wildan. Ini kalau secara religius atau keagamaan, itu sebenarnya yang berhak atas tanah itu Israel atau Palestina? Itu aja, Prof. Oke, jadi begini, ini ini menarik ya, bahwa kalau diskusi yang lebih panjang adalah bahwa apakah orang-orang Yahudi sekarang ini adalah Bani Israel. Nah, ini juga bisa menjadi diskusi yang panjang karena beberapa orang mengklaim bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini sudah bukan lagi etnik Bani Israel yang dulu yang pernah dijanjikan gitu. Tapi kalau misalnya bahwa ya apakah orang kalau misalnya kemudian itu pertanyaan yang sama itu dikembalikan ke orang Palestina misalnya, apakah orang Palestina yang sekarang itu juga mungkin sudah tidak murni lagi Palestina yang dulu begitu. Kalau saya melihat bahwa orang Palestina itu yang sudah lebih lama tinggal di wilayah Kanaan itu ya, dulu disebut Kanaan ya, di wilayah Kanaan, sehingga secara dia punya hak, walaupun tadi sebutan sebutan Filistin atau Yerusalem ini dua wilayah yang beda. Jadi kalau saya melihat bahwa kedua-duanya punya hak untuk menempati tanah itu secara nas ya, nas kitab suci, kedua-duanya itu punya hak untuk tinggal di wilayah Palestina sekarang, yang dulu adalah wilayah Kanaan gitu. Gitu Mas Ari. Terima kasih, Prof. Jadi nampaknya memang konfliknya ini agak susah ya untuk diselesaikan kalau kita melihat dari sisi sejarah dan dari sisi keagamaan ya, karena masing-masing mempunyai keyakinan bahwa merekalah yang berhak atas tanah tersebut. Dan juga memang perlu ketegasan dari Dewan Keamanan PBB ya, cuma sayangnya memang ada negara yang diberikan hak untuk mengeluarkan veto. Ini barangkali yang membuat pelaksanaan hukum internasional ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Ya, saya kira begitu untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi pada Prof. Wildan dan Prof. Sefri atas waktunya membersamai kami mendiskusikan suatu isu yang sangat besar dan sudah lama sekali terjadi, tapi memang tidak pernah usai. Mudah-mudahan ya Allah memberikan pertolongan kepada masyarakat Palestina yang terdolimi dengan tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh Israel. Dan kita bisa melakukan sejauh yang kita mampu. Kalau kita bisa membeli produk yang bukan berasal dari Israel, ya tentunya yang kecil itu akan menjadi kontribusi kita sejauh yang kita mampu untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Oke, terima kasih sekali lagi pada semua hadirin dalam diskusi Semboyannya hari ini. beli di warung tetangga ya Pak Wildan. Ya, insya Allah nanti ketemu lagi di diskusi dengan topik-topik yang lain untuk kajian hukum dan HAM kontemporer di seri-seri berikutnya yang akan diselenggarakan oleh MH PDM Sleman. Terima kasih lagi, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.